Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, amma ba'du. Pada malam kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Firman Firmana. Seperti biasanya kita memanggil tokoh-tokoh terutama yang ada di Kabupaten Bogor. Kebetulan kita bisa ketemu dengan sosok tokoh yang hebat. Amin. Beliau dengan nama Pak Komarudin. Beliau selain juga aktivis, pengajar, pendidik, dosen, juga aktif di berbagai macam organisasi sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji nih. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh buat kita, spirit buat kita, role model buat kita, terutama di warga Kabupaten Bogor, lebih luasnya di Indonesia. Ini sosok Kang Komeng ini saya kira harus apa sih? Harus dikenalkan ke publik karena sekali lagi beliau sangat multi talent ya. Silakan Kang Komar, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Kang Firman Sari Permana MPD yang telah mengundang saya hadir di channel beliau di Saung Pergerakan. Saya sangat senang dan bahagia karena bisa hadir mengisi podcast pada malam hari ini. Oke. Masih dalam suasana Lebaran. Oke. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan momentum Lebaran ini kita bisa saling memaafkan. Ya, betul. Karena salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah dia mau memaafkan orang lain. Itu ada sebuah kisah yang menarik tuh. Ada seseorang ketika Rasulullah di masjid, kata Rasulullah sebentar lagi ada orang yang datang, dia merupakan adalah ahli surga. Masya Allah. Kemudian orang itu datang ke masjid, itulah dia orang ahli surga, kata Rasul. Bahkan Rasul Rasul yang mengatakan. Para sahabat penasaran, kok Rasul memvonis orang itu ahli surga? Emang sebetulnya apa sih keistimewaan, kehebatan, seperti apa sih ibadahnya orang itu? Sampai-sampai ada orang atau sahabat itu yang meneliti ke rumahnya, sampai nginep di rumahnya. Saking pengen taunya dia punya amalan apa, sampai Rasul mengatakan bahwa orang itu adalah ahli surga. Ahli surga, udah dijamin. Nah, sahabat itu nginep di rumahnya, dia lihat tahajudnya, dia segala macam. Kalau menurut sahabat itu sama saja dengan saya lah ibadahnya. Tapi apa sih sebetulnya yang berbeda dari orang? Ibadahnya sama, sholatnya sama ya, lima waktu ya, bukan 6 waktu. Terus langsung dia bertanya kepada orang itu, kata Rasul, ente itu adalah ahli surga. Maka saya pengen bertanya, sesungguhnya apa sih, kamu punya amalan apa sih? Dia menjawab bahwa saya itu katanya sebelum tidur itu dia mengatakan saya mengampuni segala dosa-dosa orang atau kesalahan orang kepada saya. Masya Allah. Saya mengikhlaskan seluruh hutang-hutang orang mukmin muslimat kepada saya. Hutang ya. Mengikhlaskan. Boleh nih ya. Harus memaafkan. Kayaknya agak berat ya. Memaafkan. Pantesan. Ya, memaafkan. Pantesan jaminan surga mengikhlaskan. Jadi momentum Idul Fitri kan saling memaafkan. Oke. Ada lagi sebuah kisah yang sangat menarik. Ini ada dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya, bahwa iblis pernah datang kepada Fir'aun. Raja ya. Ramses III. Ramses III. Kata iblis, Fir'aun, ente itu masya Allah kurang ajar banget. Saya aja nih yang pernah di surga nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Saya memang sombong tapi nggak berani ngaku-ngaku Tuhan. Tapi kamu ini katanya ngaku-ngaku Tuhan. Ya, sampai orang Mesir itu ya tunduk
sekali kepada Firaun. Ana rabbukumul a'la, Hmm. kata Firaun ya. Apa kata Firaun? Nanti nih saya mau tobat. Kata iblis, jangan tobat. Udah biar nemenin saya nanti di neraka, kata iblis. Kata si Firaun, kata iblis. Akhirnya kata Firaun itu, ada yang lebih buruk dari saya dan kamu, Masya Allah, siapa itu? yaitu orang-orang yang tidak memaafkan kesalahan. Waduh, pantesan tadi sudah dijamin masuk surga. Karena apa? Karena memang pekerjaannya susah ya. Karena sombong kan, Iya, orang yang tidak memaafkan Allah itu sombong, betul. gitu ya. Nah, makanya dalam momentum Lebaran ini, walaupun sudah lama ya, kita jadilah seorang pemaaf. Maaf, Masya Allah. Oke. Orang lain, Ini- orang lain. Saya nanti kita kaji aktivitas beliau, apa sebutannya, organisasi beliau. Tapi sekarang saya akan bertanya ya, Kang Komar. Silakan. Ini Kang Komar ini kan Pak Ustadz juga sebetulnya, cuman paling senang disebut Akang ya, Kang Komar. Ini Kang Komar, menurut Kang Komar ini Islam itu harus seperti apa? Islam itu apa sih? Harus seperti apa? Seorang Muslim ini harus seperti apa? Jadi sebetulnya Islam itu adalah agama yang dibawa Rasulullah SAW. Agama yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Jadi saya mengutip kata-kata Gus Dur. Banyak Gus Dur. sekali orang yang beragama tapi lupa bertuhan. Oke. Jadi Boleh sini sebetulnya, Kang Komar boleh Siap, agak sini. Oke jadi ya. sebetulnya kita itu beragama itu supaya kita kenal dengan Tuhan. Maka di dalam agama itu ada 3 ilmu yang wajib dipelajari. Betul. Yang pertama adalah ilmu tauhid, Hmm, ilmu yang mempelajari atau ilmu yang mengenali tentang Tuhan tentang Allah Subhanahu. keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Betul. Itu penting sekali diajarkan. Hmm. Dari kecil Ibnu Abbas diajarkan oleh Rasul tentang mengenal Allah. Kan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah, kenalilah Tuhan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Karena ini merupakan sebuah fondasi Tauhid. tauhid. Qul huwallahu, katakan Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat berganti. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, baik anak kandung maupun anak adopsi. Betul. Walam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Oke. Ya. Iya. Nah, kalau kita kaji tentang tauhid, itu kita mengenal dalam al-asyariyah itu wujud tidak baqa, Betul. Sifat 20. sifat 20. Apa itu zat, apa itu sifat? Masya Allah. Ini dalam. Zat itu adalah sesuatu yang ditempeli oleh sifat. Hmm. Sifat itu adalah sesuatu yang menempel kepada zat. Wah. Ibaratnya hitam dan putihnya badan kita. Hmm. Hitam itu menempel kepada zat tubuh kita. Betul. Putih itu nempel, nggak bisa dipisah. Gak bisa. Kang Firman ini pinter orangnya, Hmm. kreatif, Wah. Amin. cerdas, Amin. hebat mengambil sebuah situasi dan kondisi. Ya. Beliau ini menurut saya adalah tipe-tipe orang yang akan menjadi orang besar. Amin. Karena Sama. dilihat dari motivasinya, dilihat dari semangatnya, Ki Firman ini adalah orang yang menurut saya ke depan akan menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih, Kang Nah, Komar. Kang Firman itu cerdas. Sama ini sebetulnya. Pinter, cerdas Kang Firman ini. Nah, pinternya Ki Firman ini, Kang Firman nempel dong kepada tubuh kita. Iya betul. Ya, makanya sifat dan zat itu adalah satu kesatuan. Satu. Nempel. Gak mungkin terpisah. Ya, yang pertama adalah wujud. Allah itu wujud ada. Adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Beda dengan kita, adanya diawali dengan tidak ada. Betul. Kang Firman adanya tahun berapa? Misal tahun Ya. 2000. Tahun 99 belum ada Kang Belum Firman. ada. Belum ada. Berarti adanya Kang Firman ini diawali dengan tidak ada. Nah, Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Betul. Makanya dulu Abu Nawas pernah ditanya,
Bu Nawas. Bu Nawas. Katanya ini semuanya ini dari Tuhan. Semua makhluk, langit, bumi, planet, ya kan, hujan, bulan, bintang, matahari, air, tanah, manusia, binatang, hewan, tanaman, semuanya dari Allah. Lalu dia bertanya, kemudian Allah dari mana? Abu Nawas menjawab, kalau saya tanya Kang Firman, 10 itu dari mana angka 10? 10 itu bisa dari 5 tambah 5. Iya. Bisa dari 7 tambah 3. Betul. Bisa dari 8 tambah 2. Betul. Bebas lah, bebas. Bisa. Angka 5 dari mana? Bisa 3 tambah 2. Betul. Ya. Bisa 4 tambah 1. Iya. Angka 2 itu hasil dari 1 tambah 1. Betul. Sekarang angka 1 dari mana? Oke. itu bicara tauhid, penting. Karena ini pondasi pokok. Pondasi pokok. Jadi beda Allah dengan laisa kamislihi syai'un. Jadi istimewa satu ya. Jadi Allah itu tidak diawali dengan tidak ada dan nanti diakhiri dengan tidak ada. Oke, logika ini menarik ya. Kalau manusia itu nanti akan diakhiri dengan tidak ada, Kang Firman. Karena memang gini Kang Komar, bahwa tauhid ini sebetulnya juga harus memakai logika ya. Betul, karena ada hukum akal, ada hukum adat. Ya, hukum akal itu ada 3 kan. Wajib akal, mustahil akal, dan jaiz. Oke. Katakanlah secara tauhid bahwa Islam itu realistis. Betul kan? Tuh. Oke. Bukan hanya ini, apalagi tauhid ini kan keyakinannya. Berarti kan Keyakinan. harus harus menggunakan akal kita. Ya. Tentunya akal dengan berilmu. Kan ada akal yang nggak berilmu kira-kira. Ya, betul. Selanjutnya Kang, selain tauhid, apa itu? Apa cukup tauhid? Oke, kita cukup mengesahkan Allah. Kita cukup dengan mengetahui sifat-sifat Allah dan yang lainnya. Apa Islam seperti itu? Kalau kita ngambil dalam surat apa itu Wal Asr ya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman itu adalah mempercayai dengan hati, yakin dengan hati, percaya dengan hati. Ada juga yang percaya karena akal. Kalau tidak akal, tidak masuk ke wadah, dia nggak percaya. Nah, iman itu percaya dengan hati. Dengan hati. Tapi iman ini sebetulnya perlu pembuktian, yaitu dengan wa'amilus sholihat. Jadi Anda itu dibuktikan kemana? Dengan Anda beramal soleh. Nah, yang namanya amal itu butuh daya, butuh tenaga. Ya, tenaga yang kita keluarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu namanya amilus soleh. Ini baru 2, Pak. Kan tadi wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kecuali pertama, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, baru 2 tuh. Masih ada setengahnya lagi, baru 50%. Apa itu? Wa tawassaw bil haq. Betul. Masya Allah. Kalau wa tawassaw bil haq baru situ, masih kurang satu lagi, wa tawassaw bis sabr. Jadi harus gitu juga. Nah, yang kedua berarti adalah ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana ibadah yang benar. Betul. Kita menyembah Tuhan itu ada aturannya. Ada syarat dan rukunnya. Ada syarat sahnya. Ada syarat wajibnya. Ada apa saja yang membatalkan, apa saja yang makruh, apa saja yang sunnah. Itu penting. Karena begini Kang, supaya ibadahnya sah gitu ya. Supaya ibadahnya sah. Jadi kalau saya kasih ilustrasi, saya bilang ke Kang Firman, Kang Firman tolong, ini saya punya cat, tolong ini kamar depan dicat. Tapi Kang Firman ini tidak mengikuti petunjuk saya. Saya pengennya kamar depan yang dicat. Kenapa kamar belakang yang dicat? Jadi saya nggak nerima, itu tetap harus kamar belakang. Jadi harus sesuai dengan, makanya fikih. Bagaimana tata cara ibadah kita yang benar. Iya betul. Fikih itu ada, ya tartib. Ada fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasa, fikih munakah. Oke. Nah, kalau fikih siasa itu masuknya kepada fikih muamalah.
Oke, nanti kita lebih dalam lagi. Ada satu apa sih judul-judul tentang fikih, terus tentang tauhid. Terus yang selanjutnya, apakah cukup dia bertauhid, dia mengaku Islam, lalu bertauhid dan berfikih? Satu Apakah lagi yang penting adalah yaitu pentingnya belajar ilmu tasawuf. Tasawuf. Masya Allah. Sebetulnya tasawuf ini pada intinya, pada garis besarnya adalah bagaimana kemudian kita membersihkan hati dan pikiran kita, mengosongkan hati dan pikiran kita dari hal-hal yang tidak baik. Seperti hati kita itu ada sombong, iri, dengki, hasud, sum'ah, Itu dilawan. takabur. Jadi dibersihkan. Namanya takholi. Takholi, dikosong. Dikosongkan, takholi. Setelah takholi, saya kasih ilustrasi lagi. Kalau di sebuah rumah itu ada sofa yang sudah jelek, ada TV yang sudah jelek, yang buruk, keluarkan dulu sebelum kita mau memasukkan sofa yang baru. Maka proses yang pertama, proses cleaning, yaitu membersihkan hati kita. Betul. Bagaimana teknisnya? Gampang sebetulnya, bisa dipelajari. Ini kan susah kan? Kalau menurut Akang gampang gimana? Kan pasti ada teknisnya. Bisa. Gimana tuh? Jadi sisakan waktu. Kalau belum bisa ya setengah jam aja. Kalau nggak bisa setengah jam ya 10 menit aja lah. Kalau bisa nggak bisa 5 menit dulu. Bisa nggak kita kosongkan ini 5 menit saja dalam satu hari? Ya, satu hari 5 menit kosongkan seluruh yang mengganggu hati kita. Kata Rasul sisakan waktu untuk Tuhan, sisakan waktu untuk introspeksi diri, sisakan waktu untuk belajar. Ya. Nah, salah satunya sisakan waktu untuk introspeksi diri. Nah, kita masih sombong nih, ya. Kita introspeksi diri, hilangkan dulu sombong. Tawadu itu tidak akan masuk kalau sombong masih ada dalam hati kita. Takabur Tidak akan. Ya. Tawadu itu tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Kalau ada kesombongan. Itu secara akli ya. Masuk akal ya. Hukum akal itu masuk akal. Nah, itu. Nah, setelah itu, kalau sudah siap, sudah bisa, tambah 10 menit setiap hari. Kalau sudah bisa 1 hari. Maksudnya mengosongkan kita itu kosong dari semuanya apa? Kita menghadirkan Tuhan. Jadi kita belajar, Pak. Belajar. Memang ada riadohnya ya. Memang harus ada mursyidnya begitu. Ada yang menuntun ya. Iya. Jadi belajarnya cara belajarnya seperti itu. Mengosongkan. Tentu dengan zikir, dengan mengisi bukan ngelamun ya. Yang dimaksud dengan kosong ini bukan ngelamun, bukan apa sebutannya ngelamun lah ya, berhayal ya bukan ya. Tapi juga maksudnya mengkosongkan itu kita introspeksi diri kali ya. Nah, dengan diisi dengan berzikir mendekatkan kepada Tuhan. Satu hari Senin saja. Saya nggak mau ngomongin orang, nggak mau hasut sama orang. Ada tetangga juga marah sama saya, jangan dilayanin. Berat. Kalau ada tetangga ngajakin ribut sama saya, nanti ini hari Senin. Saya mau ngosongin dulu. Nanti hari Selasa kamu ngajak ribut. Kalau hari Selasa sudah bisa, hari Senin sudah bisa, tambah hari Selasa. Kalau sudah seperti itu, Pak, enak rasanya, tenang rasanya, nggak mikirin dunia, nggak mikirin hal lain, tenang. Itu konsep tasawuf. Oke. Kita jelas ya, beragama Islam itu bukan hanya asal KTP saja, bukan hanya secara administrasi kenegaraan bahwa kita punya KTP terus di dalamnya harus ada agama, katakanlah Islam. Nah, gini kan, tadi jelas ya bahwa Islam itu juga harus memahami tauhid. Yang kedua memahami fikihnya, secara fikih itu kan metode untuk beribadah. Terus yang ketiga adalah kita bagaimana hati kita qalbun salim, selamat ya. Lantas begini kan, sambil diskusi ya. Orang yang mengaku Islam itu kan banyak. Kita tahu. Boleh kita sambil belajar aswaja ya. Yang dimaksud dengan ini kan versinya banyak. Orang misalnya katakanlah orang-orang sana, orang-orang Wahabi,
Syiah dan yang lainnya kan juga mengaku seperti itu. Dia berpikir bertentu. Dia juga berfikih juga. Tapi mungkin tasawufnya ya agak-agak minim. Yang maksud saya seperti apa? Islam yang mana kan? Yang kita tahu yang kata Nabi Muhammad SAW bahwa Islam ini terbagi menjadi 73 golongan. Yang 73 golongan, yang 72-nya masuk neraka, yang satunya masuk surga kan kira-kira begitu ya. Nah, kata Nabi ma'ana alaihi washabihi. Ini berkaitan dengan aswaja kan. Kita lebih eksklusifkan lagi seperti apa Islam, apa aswaja, apa yang lain gitu. Jadi kalau kita mengambil sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya. Kalau di buku saya pernah baca dari karangan Kiai Haji Sirajuddin Abbas tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ beliau mengutip sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ittihad kalau saya tidak salah ya. Itu dia mengatakan bahwa idza utliqa Ahlussunnah, apabila dikatakan Ahlussunnah fal murad bihi, maka yang dimaksud adalah al-asyairatu wal maturidiyah, yaitu konsep ketawidan yang dibawa oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur al-Maturidi. Oh, berarti tauhidnya juga punya, katakanlah punya apa? Manhaj apa madhab itu? Manhaj ya, punya manhaj ya. Asy'ariyah. Iya. Oke. Bagaimana Kang aswajanya apa? Tauhidnya aswaja. Tadi yang tadi sebutnya Maturidi atau Asy'ari. Nah, tadi yang saya sebutkan konsepnya wujud qidam waqf. Oh, yang tadi ya kembali ya. Lagi. Oke. Ada 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil bagi Allah. 1 sifat jaiz bagi Allah. Jadi 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. Arad Basyariyah. Oke. Nah, itu konsep-konsep itu yang kemudian diangkat oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Beliau itu merupakan dari murid dari Imam Ali al-Jubai. Imam al-Jubai itu murid dari Wasil bin Atha. Masya Allah. Wasil bin Atha itu murid dari Hasan Basri. Hasan Basri itu murid dari Muhammad bin Sayyidina Ali, dari Kholah binti Ja'far dari istri kedua dari Sayyidina Ali. Dari Abu Hasan al-Asy'ari ke bawahnya itu Abu Bakar al-Baqilani. Bukan Abu Bakar al-Baghdadi bukan? Abu Bakar al-Baqilani. Oke. Terus Abu Abdullah al-Bahili. Terus Imam Malik Haramain al-Juwaini. Terus Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid al-Ghazali. Terus kesininya Abdul Karim Asy-Syahrastani. Kesininya Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Pengarang kitab Mafatihul Ghaib, tafsir 16 jilid. Masya Allah. Itu dari sanad keilmuannya aswaja itu ya. Aswaja. Kesininya Imam Sanusi. Ya. Terus Ibrahim Al-Baijuri. Terus Ahmad Ad-Dasuki. Selama mengamalkan atau mengkaji ilmu-ilmu yang tadi, katakan itu adalah aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah ya. Apakah Ahlussunnah wal Jamaah hanya sisi tauhid? Yang kebanyakan tahu, ya itu tauhid. Bicara dengan Ahlussunnah wal Jamaah tauhid. Ya. Manhajul fikr dan manhajul qara'ah. Ini yang saya kira orang bukan hanya paham ya. Pahamnya bahwa bicara firqah atau bisa aswaja gitu kan. Bahwa aswaja itu berkaitan dengan tauhid. Ternyata bukan hanya tauhid, tapi ada fikrohnya. Manhajul fikr ya. Jadi jalan berpikir. Itu apa ya manhajul fikr itu fungsinya? Jadi kan kalau saya pelajari begitu ya, karena aswaja itu selalu ada di tengah. Jadi kalau di tengah itu tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tengah dia. Tawasud, ta'adul. Nah, itu konsepnya itu. Tawasud, tawadul, tawazun, apalagi itu? Tasammuh. Nah, itu. Tidak takabur. Nah, gitu. Oke. Berarti ini
ini ya, ini aswaja ini berarti bukan hanya tadi ya tauhid, bisa juga tadi fikihnya juga aswaja kan banyak ya, terus juga tasawufnya aswaja kan banyak juga. Aswaja dari tadi manhajul fikr itu menyikapi apapun bisa. Bisa. dinamika kehidupan itu bisa. Iya. Oh. Jadi manhajul fikr tadi bagaimana kemudian kita jalan atau jalan berpikir kita, mindset berpikir kita tengah ya. Terus toleransi gitu. ini Kang, sekali lagi banyak ya kita pahami bahwa sekali lagi aswaja ini hanya tauhid semata. Tapi kan ternyata aswaja ini juga sebagai manhajul fikr. Bagaimana kita menyikapi pemerintahan, bagaimana kita menyikapi fenomena keadaan budaya dan yang lainnya. Ini betul nggak, Kang? Yang memang di apa sih yang dipromosikan oleh para aktivis, katakanlah PMI, ya katakanlah misalnya lebih besar lagi Nahdlatul Ulama. Betul. Itu gimana, Kang? Maksudnya biar aswaja ini kita amalkan, karena manhaj ini kan bukan hanya ibadahnya tapi juga fikrohnya, terus harokahnya. Ini bagaimana, Kang? Ini kita butuh penjelasan. Pertama tadi tawazun, keseimbangan ya. Oke. Ta'adul, keadilan, juga tawasud, tengah. Jadi tengah itu artinya tidak ke kiri dan tidak ke kanan gitu. Di tengah. Terus satu lagi tasammum. Islam kanan. Apa sebutannya? Nanti jadi kadal gurun ya. Jadi begini, kanan itu apa itu, Kang? Ya terlalu ekstrim ya. Kalau kiri? Kiri itu terlalu juga, terlalu liberal. Oke. Ini berarti tengah ya. Gimana, Kang? Jadi begini, sebetulnya dalam beragama ini sebetulnya ingin mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep kita itu adalah manusia itu sebagai tersebutnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ya. Ukhuwah Islamiyah itu membangun persaudaraan sesama umat muslim, terus ukhuwah watoniyah membangun persaudaraan sesama bangsa, dan ukhuwah basyariyah itu membangun persaudaraan sesama manusia. Gitu. Kan kalau begitu kan damai kan, Islam itu damai selamat, damai ya. Nah itu sebetulnya kemudian kita ketika sudah bertuhan itu kita akan lupa dengan segalanya ya. Karena la matluba ilallah, tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Makanya konsep tasawuf tadi kita itu kalau kata Robiatul Adawi ya, ketika beliau itu tokoh sufiah, beliau itu bertemu dengan iblis, apa yang beliau katakan bahwa iblis, saya sudah tidak ada ruang untuk membenci kamu, karena saya itu adalah hati dan pikiran saya itu sudah penuh dengan kecintaan, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke iblis. Masya Allah. Itu. Jadi dengan Islam rahmatan lil alamin ini adalah membangun akan terciptanya kondisi sosial yang damai, yang adil, yang tasammum, toleran, luar biasa. Ini Kang ya, memang alhamdulillah ya, banyak tokoh di Indonesia, orang-orang yang mengamalkan manhajul fikr tadi, ya manhajul harokah. Kalau kita lihat di negara-negara Arab sana, ya kayaknya ya, mohon maaf karena dinamikanya memang seperti itu, perang dan peperangan, memang masalahnya di fikrah dan harokah itu ya, aswajanya begitu kan. Jadi sebetulnya begini, kalau kita melihat dari teritorial ya, memang Islam kita itu kalau kata
Said Akhil Siraj itu adalah Islam Nusantara. Oh, Jadi Islam Nusantara itu bukan lebih luas mazhab, lagi nih ya. bukan mazhab, bukan aliran, tapi khosois, Oh, kekhasan Islam kekhasan. Indonesia. Oke. Islam Indonesia. Makanya tersublimasi, terkristalisasi dalam Pancasila itu. Tengah. Ketuhanan, Oh. kemanusiaan, Oh. keadilan, musyawarah, terus keadilan sosial. Nah, itu yang kemudian yang kita semua harus perjuangkan. Oke. Mantap. Kita harus perjuangkan, kita bersatu, bahu membahu memperjuangkan. Karena kata Jenderal Sudirman mengatakan bahwa kalau kamu ingin menang dalam Belanda itu, kamu harus Bersatu. Kalau kamu ingin menang, kamu harus kuat. Kalau kamu pengen kuat, kamu harus bersatu. Kalau kamu pengen bersatu, kamu harus hidupkan budaya silaturahmi. Masya Allah. Jangan sesama bangsa saling mempaki, jangan sesama bangsa saling mengejek atau merendahkan orang lain, Tidak. karena yang kita bangun adalah kebersamaan membangun bangsa ini, bangsa Indonesia yang besar. Jadi walaupun ada riak-riak, selesaikan dengan baik, jangan sampai perang saudara. Oke. Saya kira ini teman-teman, kalau Pak Ustadz ini atau tokoh-tokoh agama ini polanya seperti Pak Kiai Komarudin ya, kayaknya selesai. Ya, tidak akan saling menggunjing, tidak akan saling menghina, tidak ada permusuhan. Karena memang fitrah bangsa Indonesia, kenusantara Islam Nusantara ini juga memang sebetulnya Islam yang damai, yang sejuk dan yang lainnya. Berbeda dengan Islam yang sekarang yang di sana lah ya, katakanlah ya, hancur-hancur, ya saling membunuh, saling memfitnah, dan yang saling menghujat. Ini juga memang ternyata ini hasil pemikiran para ulama-ulama kita, baik tertuang dalam kitab-kitab kuningnya ya, ataupun misalnya kitab Modasna, Kang, tulisan-tulisan gitu ya. Kalau saya simpulkan begini, Kang Firman, penting sekali kita punya wawasan keislaman, tapi penting juga kita mempunyai wawasan kebangsaan, Masya Allah, dan keindonesiaan. Beda ya. Beda. Kita kan kata Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta tanah air ini adalah sebagian dari iman. Karena kalau tanah air kita ini rusak, kita sebagai khalifatullah, sebagai pemimpin di alam dunia ini, kita punya kepentingan dengan alam. Dan alam juga punya kepentingan dengan manusia. Satu sisi kita butuh alam. Alam ini harus kondusif, negara harus kondusif, negara harus stabilitas, stabil dan kondusif. Dan juga yang paling penting adalah manusia butuh alam. Kalau alamnya rusak bagaimana? Betul. Kalau kita gontok-gontokan, bagaimana kita mau membangun pendidikan, membangun ekonomi, membangun budaya dan sebagainya. Maka penting kita menjaga, merawat, dan alam juga butuh ke kita. Butuhnya apa? Dia butuh dijaga, dirawat, dimanage oleh kita. Zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oke. Terima kasih Kang Komar pemaparannya. Saya minta kesimpulan yang Kang Komar sudah sampaikan, kesimpulannya seperti apa? Ya, jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3. Paling pokok yang pertama tauhid, yaitu bagaimana kemudian kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita harus wusul ilallah. Oke. Yang kedua, kita harus mempelajari fikih kaitannya dengan bagaimana tata cara ibadah kita yang benar, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Dan yang terakhir adalah belajarlah ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang gerak-gerik hati kita, mengosongkan hati kita dari hal-hal yang negatif yang bisa merusak ibadah kita. Jadi dengan ilmu tasawuf ini bukan hanya zohiron kita yang benar, tapi batiniyah kita juga benar.
akhlak itu bisa jadi orang ngasih sesuatu ke kita misalnya, tapi ini akhlaknya berbaik. Oke. Gitu. Jadi Iya, iya. dua-duanya johirul wa batin. Jadi tasawuf itu membersihkan hati kita, fikih itu bagaimana ibadah kita kenal, dan tauhid itu sebagai pondasinya. Oke, pondasi. Oke. Itu saja mungkin dari saya, mudah-mudahan ada manfaat. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Kang Koko ya, Kang Komar, karena namanya banyak beliau ya. Ustadz, Kiai, Mama mungkin ya. Amin. Kalau di dosen di universitas di kampus Pak dosen ya. Oke, nanti kita ini Kang Komar ini kan ilmunya banyak. Kalau Amin. hanya beberapa bahkan sekarang setengah jam lebih itu kayaknya nggak cukup ya. Kita tadi memang sengaja dibatasi waktu karena tauhid luar biasa panjang. Terus fikih juga, apalagi fikih ya. Fikih ini kan kuliahnya cabangnya banyak juga, terus juga tasawuf dan yang lainnya. Ini kita sering ngobrol aja, selalu beda-beda temanya sampai pagi terus ya, sampai pagi di rumah beliau nih ya. Nanti oke lah, kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan pembahasan kedepannya tentunya yang bermanfaat ya. Amin. Bermanfaat, pembahasan tentang keilmuan. Terima kasih. Sampaikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma barik lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.